Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini adik-adik semua akan belajar bersama kakak. Tapi sebelum itu kakak akan mengajak kalian untuk mengamati sesuatu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Adik-adik, lihatlah kupu-kupu itu. Apakah kalian mengetahui apa yang dilakukan oleh hewan tersebut? Yap, betul sekali. Kupu-kupu itu sedang mencari nektar pada bunga. Selain itu, apa ya yang dilakukan kupu-kupu itu? Benar sekali, kupu-kupu itu sedang membantu bunga melakukan penyerbukan. Penyerbukan merupakan bagian dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang adik-adik pasti tahu dong apa yang akan kita pelajari hari ini. Yap, betul sekali. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, adik-adik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi cara terjadinya penyerbukan. Yang ketiga, adik-adik dapat mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kakak mau bertanya nih. Tahukah kalian apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Apakah kalian mengetahui apa itu penyerbukan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, adik-adik, kakak akan menjelaskan dulu nih, apa sih itu perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan proses perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Pada tanaman berbiji, bunga merupakan alat perkembangbiakannya. Membahas mengenai bunga, adik-adik harus tahu dulu nih bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada kepala putik. Kepala putik merupakan alat kelamin betina. Yang kedua ada tangkai putik. Sama halnya dengan kepala putik, tangkai putik merupakan alat kelamin betina. Yang ketiga ada kepala sari dan serbuk sari yang merupakan alat kelamin jantan. Yang keempat adalah tangkai sari yang merupakan bagian dari kelamin jantan. Yang kelima ada mahkota bunga yang merupakan bagian perhiasan bunga yang berwarna-warni. Yang keenam ada bakal biji. Bakal biji ini akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Yang ketujuh ada dasar bunga. Yang kedelapan ada kelopak bunga. Dan yang terakhir ada tangkai bunga. Adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan. Untuk itu kalian bisa menyimak ilustrasi berikut ini. Lihatlah adik-adik, lebah tersebut membawa serbuk sari dari bunga satunya lalu hinggap ke bunga yang lainnya, sehingga terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jika diikuti dengan terjadinya pembuahan, maka bakal biji atau bakal buah akan tumbuh menjadi biji ataupun buah. Adik-adik, penyerbukan terjadi melalui berbagai cara. Berdasarkan asal serbuk sarinya, ada 4 cara penyerbukannya. Adapun 4 cara penyerbukan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan sendiri yang terjadi jika serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang varietasnya berbeda. Nah adik-adik, itu dia penjelasan penyerbukan yang dilihat dari asal serbuk sarinya.
Sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan melalui bantuan angin, air, hewan, dan manusia. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya akan terhempas dan jatuh ke putik. Serbuk sari yang terjatuh akan masuk ke sel telur dan beberapa waktu ke depan benang sari akan rontok dan tumbuhlah bunga padi. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan air. Pada penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Penyerbukan dapat terjadi melalui hujan atau cipratan air. Ketika ada air yang mengenai benang sari, maka terjadilah penyerbukan. Serbuk sari akan masuk ke putik hingga ke bakal buah. Setelah itu, kelopak bunga dan putik akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan serangga. Penyerbukan dengan bantuan serangga contohnya ialah lebah. Lebah biasanya mencari madu pada bunga. Mereka mencari madu tidak hanya pada satu bunga saja. Saat pengambilan madu, serbuk sari yang terbawa di badannya dapat menempel pada kepala putik bunga lainnya, sehingga serbuk sari akan menyerap ke dalam lalu bertemu dengan bakal buah yang akhirnya akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan burung. Berbagai jenis burung dapat membantu penyerbukan. Dengan paruhnya yang panjang, burung akan menghisap madu. Saat burung mencari-cari madu, maka serbuk sari akan berhambur dan ada serbuk sari yang akan turun ke putik sehingga terjadilah penyerbukan. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Kelelawar juga dapat membantu penyerbukan loh, terutama untuk pohon-pohon yang bunganya mekar pada sore atau malam hari. Sama seperti hewan lainnya, kelelawar akan memakan nektar yang ada pada bunga. Ketika kelelawar mencari dan menggerogoti nektar, maka serbuk sari akan berhamburan dan mengenai putik sehingga terjadilah proses penyerbukan. Terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Manusia membantu penyerbukan karena tidak adanya perantara yang membantu penyerbukan. Contoh tumbuhan yang dibantu manusia dalam penyerbukan adalah vanili dan salak. Nah, adik-adik, itulah dia penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jika masih belum paham, adik-adik bisa menonton ulang video ini ya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena adik-adik telah menyimak video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.